Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Anastasia. Yang dari kemarin banyak yang komen bahwa gimana sih kak ngambil jurusan S1 dari lulus kuliah atau dari kuliah D3 ke profesi, terutama yang banyak ditanyakan bagian bagaimana kak yang lulus SMA lanjut ke perkuliahan keperawatan. Apakah ngambil jurusan keperawatan itu tuh bisa menjamin kita menjadi sukses? Apakah jurusan keperawatan atau jurusan yang lain bisa juga untuk rekomendasi? Nanti boleh ditanyakan langsung ke narasumber kita yang kemarin sudah kita tanya-tanya. Dia ngambil jurusan S1 Professionals dari D3 lanjut profesi. Oke, baik, kita langsung ke narasumber kita. Halo Kak, selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Kembali lagi Kak ya, banyak yang komen atau yang request. Kemarin Kakak sudah memberikan penjelasan tentang perkuliahan daring, perkuliahan ngambil jurusan D3 lanjut profesi nurse. Sebelum membahas itu, saya tanya gimana kondisinya atau gimana hari ini? Apakah bahagia atau ada keluh kesah kakak perasaannya? Kalau perasaannya sekarang lagi senang karena kita kan dalam kuliah ini sistemnya sudah dari belajar online, terus nanti kita ujiannya online, ada juga ujiannya kita langsung dari rumah sakit tapi secara daring begitu. Oh begitu kak ya. Mm-mm. Terus kak ini kak kemarin tuh banyak yang komen kak Ya. tentang gimana sih kak saya sebagai anak sekolahan ini saya sudah kelas 3 SMA dan mau bentar lagi mau lulus, apakah ngambil jurusan itu sesuai yang kita inginkan? Contohnya kakak kemarin menjelaskan tentang jadi perawat itu enak loh, apakah semua jurusan itu bagus atau ada rekomendasi kakak? Kalau untuk perkuliahan semua jurusan itu bagus, mau ngambil kesehatan tentang bidan, perawat, dokter, ataupun jurusan-jurusan yang lain, ekonomi atau apa, itu tergantung diri kita. Kita mampunya di mana untuk pembelajaran kuliah kita begitu. Wah, bagus sekali. Penjelasannya kakak ini bagus sekali. Jadi kita nggak terpaku. Contohnya kita lihat video kakak, kakak sebagai perawat kayaknya enak. Tetapi kita bisa juga ya kak ya ngambil jurusan. Contohnya saya ini pengennya ngembangkan di pertanian, jadi saya ngambil jurusan pertanian. Tetapi saya juga seandainya saya ngambil keperawatan juga boleh juga kak ya. Boleh, bisa. Mau ngambil jurusan apa aja bisa. Semua fakultas pasti nanti itu ada sistemnya masing-masing untuk belajar. Untuk belajar online ataupun online daring itu tadi ataupun secara luring. Langsung kita belajar di berhadapan langsung ke dosen, ke tempat kuliah kita gitu. Untuk saran-saran kakak, kakak kan sudah melewati yang namanya SMA, lanjut ke perkuliahan kak, terus sekarang sampai mengambil jurusan lanjut ke S1 profesional kak. Untuk saran kakak sebagai anak-anak muda yang sekarang baru lulus SMA, kan terkendala mau lulus dari SMA sudah lulus, terkendala dengan biaya terutama kayak kami ini eh, banyak yang kurang mampu kak. Beri saran kak biar kami itu supaya bisa kuliah. Contohnya kuliah keperawatan itu saran kakak untuk kan katanya orang kesehatan itu ngambil jurusan kesehatan itu mahal kak. Saran kakak sebagai saya sebagai orang desa yang keluarga saya cuma petani, saran kakak bagaimana untuk supaya bisa menjenjang perkuliahan atau bisa kuliah saya kak? Kalau
perkuliahan untuk ambil kesehatan itu bisa kita nanti ambil beasiswa modelnya begitu. Nanti ada masing-masing itu setiap kampus nanti itu ada namanya beasiswa, terus nanti ada namanya sistem penilaian dari rapot kita, terus nanti ada sistemnya kayak tes begitu. Biasanya nanti itu setiap kampus itu nanti ada biaya yang tersendiri dari kita tes itu. Tidak semua biaya itu misalkan sekian juta ternyata di bawah dari yang kita perkirakan. Kita bisa meningkatkan nilai kita ya Kak ya, menilai nilai kita, dan kita bisa ajukan untuk beasiswa dan dapat potongan yang banyak. Jadi kita bisa kuliah mengikuti jenjang perkuliahan. Dan untuk ini soal keperawatan Kak, kemarin Kakak menjelaskan banyak sekali tentang keperawatan daring, perbedaan daring dan luring. Apa sih Kak manfaat, apa keunggulan daring dan luring tadi Kak? Boleh dijelasin? Kalau keunggulan daring itu keunggulannya tuh begini. Kita tidak terpaku dengan waktu. Misalkan kalau luring kita kan harus terpaku dengan jam 7 kita harus siap-siap jam 7 untuk siap-siap untuk melaju ke kuliah, ke kampus. Tapi kalau luring memang kita terpaku jam juga, tetapi kita kan bisa membagi waktu. Kuliahnya tidak harus jam 7 sampai jam 12, itu tidak. Nanti kita daring itu kuliahnya dari jam misalkan dari jam 2.30 itu sampai jam 4.35 atau jam 4 berapa. Nanti dalam kuliah itu kita secara daring itu manfaatnya apa? Kita di situ nanti bisa sambil belajar melalui komputer ya Kak ya? Komputer gitu. Jadi kita yang kita siapkan tuh apa Kak? Contohnya kalau kita daring kan pakai komputer, apa yang kita siapkan Kak? Kalau kita siapkan yang pertama handphone, laptop, dan paket ataupun wifi begitu. Tapi kalau daring itu kan nggak kelihatan dosen Kak. Apakah kita bisa contohnya kita bisa mematikan kameranya, kita bisa jalan-jalan? Apakah kita harus tetap mengikuti perkuliahan dan kita tanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan, karena itu kan perkuliahan itu kan ilmu Kak. Apakah kita harus bertanggung jawab ketika kita berkuliah, kita harus absen, kita harus mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh dosen? Kemarin kan sudah kita jelaskan kalau mengenai absen itu kita kan dari link. Kalau kita dosen, kita kan tetap melihat dosen itu melalui Zoom begitu. Nanti kalau misalkan kita kayak mau kamera kita matikan, itu kita harus izin juga dengan dosen. Apakah kendala kita? Kenapa harus dimatikan kamera tersebut? Misalkan sinyalnya jelek, atau ada hujan, atau kendala-kendala yang lain begitu. Wah, bagus sekali Kak, keren ya. Jadi semangat ikut kuliah, lanjut perkuliahan. Tapi dalam hati aku pengen banget sih Kak masuk ke perawatan. Tapi banyak tetangga saya itu kayak mantri itu termasuk perawat bukan sih Kak? Mantri itu masuk perawat tapi kan dia masih SPK. Oh gitu Kak ya. Apa sih Kak? Kalau boleh tahu motivasi Kakak sebagai ikut atau ngambil jurusan keperawatan tuh apa Kak? Nggak sekalian dokter kan? Dokter hampir tahunnya sama Kak, 7 tahun juga Kak. Kalau motivasi saya itu karena kita kan ada orang tua, dimana nanti orang tua kita kan semakin hari kita tidak tahu kondisi orang tua, jadi kita nanti bisa merawat orang tua kita begitu. Jadi nggak semata-mata nggak semata-mata kita kerja di rumah sakit Kak ya. Jadi kita bisa nolong di keluarga kita sendiri, keluarga terdekat kita sendiri Kak ya. Jadi ilmu kita bermanfaat untuk banyak orang, terutama keluarga kita ya Kak ya. Iya begitu.
Kita bukan berarti kita harus di rumah sakit, di puskesmas. Kita juga bisa membuka Kayak praktek-praktek gitu praktek, ya ya, kan? membuka praktek kita sendiri. Terus kita bisa membantu kedua orang tua kita saat orang tua kita lagi sakit begitu. Oh gitu, jadi kita bisa nolong keluarga kita sendiri ya Iya. Kak ya. Jadi kita ngambil jurusan keperawatan dan kita bisa bekerja, contohnya kita bisa bekerja di rumah sakit, kita bisa dapat gaji, dan ilmu kita manfaatkan di lingkungan, di masyarakat, terutama keluarga terdekat kita ya Kak ya. Begitu. Oke Kak. Dan untuk pesan-pesan Kak, supaya saya sebagai anak SMA yang mau lulus sekolah, saran Kakak itu gimana Kak supaya kedepannya saya menjadi lebih semangat belajar? Ya, pesan-pesannya lebih semangat lagi apa yang mau kita ambil dalam perkuliahan. Misalkan kita mau ngambil keperawatan, kita tekunkan apa niat kita, ambil perkuliahan di situ. Wah, Gitu. terima kasih Semangat. banyak. Terima kasih banyak Kak ya. Ya. Nanti saya kasih tahu sama teman-teman yang lain bahwa kalau bisa kuliah itu bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi terutama untuk keluarga terdekat kita. Terima kasih banyak Kak ya. Selamat malam. Bye-bye.